Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Yang selanjutnya ajaran tentang agama. Kata ibadah berasal dari kata abadah yang berarti patuh, tunduk, mengabdi, menyembah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, ibadah berarti ketaatan kepada Allah, tunduk atas segala perintahnya, dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan dimensi ekstorik atau luar dari ajaran Islam. Adapun keimanan merupakan dimensi esoterik atau dalam dari ajaran Islam. Namun, antara keimanan dan ibadah ini saling mengisi. Keimanan merupakan jiwa, spirit atau rohnya. Adapun ibadah merupakan raga atau fisiknya. Dalam Islam, pokok-pokok ibadah terumuskan dalam rukun Islam, sebagaimana terlukis pada hadis berikut. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. 4. Melaksanakan ibadah haji. 5. Berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ajaran tentang iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata kerja amana, yaminu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengingkarkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Iman atau kepercayaan juga disebut dengan akidah, berasal dari kata aqodah, yaqidu aqdan, akidatan, yang berarti ikatan, perjanjian, dan kokoh. Akidah adalah ma'ukidah alai al-alqab wa al-dami, yang artinya sesuatu yang mengikat hati dan perasaan. Akidah juga merupakan hal yang dituntut terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai, dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan dan dipengaruhi oleh persangkaan. Islam menyatakan bahwa hubungan antara keduanya merupakan suatu keniscayaan, yang artinya bahwa antara akidah dan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ruang lingkup pembahasan tentang keimanan. Yang pertama, ilahiyah. Kedua, nubuwah. Ketiga, ruhaniyah. Dan keempat, sam'iyah. Yang pertama, ilahiyah memaparkan, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilahi atau Tuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Dan yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Dan yang terakhir, sam'iyah. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang akidah, maka yang menjadi topik pembicaraan adalah masalah keimanan yang berkaitan dengan rukun-rukun iman dan peranannya dalam kehidupan beragama. Rukun iman yang berupa keimanan kepada Allah dan sifat-sifatnya, para rasulnya, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, hari akhir, dan kodok serta qadar bisa diturunkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Yang pembahasan terakhir, ajaran tentang ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu hasana yuhsinu husnaan, yang berarti baik, bagus. Selain itu, ihsan juga berarti benefit atau kemurahan hati. Dan ihsan dapat diartikan melakukan
berbagai amal kebaikan kemanusiaan yang didasarkan atas ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dalam arti yang sebenarnya pada hakikatnya dekat akhlak al-karimah. Akhlak al-karimah berarti sifat-sifat terpuji yang sudah bertahan dalam jiwa yang dengannya. Maka lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan lagi. Sekian, itulah tadi pemaparan dari mengenai pengantar studi Islam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.